Memahami Iklan Indonesia, episode 1, Gojek, Cerdikiawan. Ini kisah para cerdikiawan. Ini adalah video analisis iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Di-establish pada 2010, dan semenjak saat itu, buat kebanyakan orang, Gojek lebih dikenal sebagai aplikasi untuk pesan ojek online dan mentok-mentok pesan makanan. Jadi tujuan iklan ini adalah mengubah persepsi tersebut dengan memberikan branding baru pada Gojek, lebih dari sekedar aplikasi order ojek dan makanan online. Gojek menggunakan teknik glorify and celebrate. Simpelnya, mereka mengeluh-elukan suatu hal, sebuah kelompok, mindset, lifestyle, atau lainnya. Dan dalam kasus ini, mereka mengeluh-elukan gaya hidup orang Indonesia yang cerdik. Sepanjang 1 menit, kita disuguhkan oleh shot-shot yang menunjukkan betapa pintarnya orang Indonesia dalam menghadapi masalah. Inilah yang Gojek sorot sebagai hero dalam iklan mereka. Gojek menyebut orang-orang yang menjalani gaya hidup ini sebagai cerdikiawan, plesetan dari kata cendikiawan. Lalu apa hubungannya dengan branding baru Gojek? Gojek tidak bilang kalau para cerdikiawan ini adalah target pasar mereka, tetapi para cerdikiawan ini mengambil peran sebagai representasi dari Gojek yang sebenarnya adalah hacking tools atau dalam tanda kutip cara pintar untuk menghadapi beragam masalah. Yang sebelumnya Gojek hanya dilihat untuk order ojek atau makanan online, sekarang dilihat sebagai hacking tools, cara pintar untuk menghadapi masalah seperti apa yang announcernya katakan di akhir iklan. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Dan semua memiliki satu nafas dengan tagline Gojek, pasti ada jalan. Karena Gojek percaya setiap hal kecil atau besar pasti memiliki jalan keluar. Karena pasti ada jalan dengan Gojek. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk ninggalin komentar kalian, mau gue bahas iklan apa. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia episode 2, Grab modal percaya asli cap Indonesia. Udah tahu modal cuma secuil, pede banget percaya bisa ngerubah. Ini adalah video analisis iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Grab adalah perusahaan yang mirip dengan Gojek yang berasal dari Malaysia, masuk ke Indonesia pada tahun 2012, dan semenjak saat itu, Gojek dan Grab sudah bersaing satu sama lain. Grab merilis iklan ini pada 2022, dan menurut gua, mereka menggunakan teknik yang sama seperti Gojek, glorify and celebrate, yaitu mengeluh-elukan suatu hal, sebuah mindset, sekelompok orang, ataupun gaya hidup. Dan dalam kasus ini yang dieluh-elukan adalah semangat orang Indonesia. Meskipun menggunakan teknik yang sama, pendekatan Grab berbeda dari Gojek. Dalam iklan ini, Grab menyuarakan kenekatan atau keberanian orang Indonesia dalam menjalani hidup. Mereka bilang ini bisa terjadi karena modal percaya yang kita punya. Grab menggunakan gimmick kreatif pengamen jalanan. Dia bercerita melalui lagunya tentang kenekatan orang Indonesia dalam menjalani hidup, bahkan yang telah ada dari zaman penjajahan dulu. Dunia senjata pakai tanaman, percaya bener bisa ngalahin senapan. Selain menggunakan sisi pantang menyerang orang Indonesia, Grab juga membangun rasa relate kita melalui shot-shot yang seakan-akan diambil secara amatir. Dan berbeda dengan Gojek yang diwakilkan oleh cara pintar orang Indonesia, di sini Grab hadir untuk orang-orang Indonesia yang nekat, gila, dan edan dalam menjalani sesuatu. Seperti yang Grab bilang, untuk yang percaya. Menurut gua, Grab berhasil memotivasi melalui iklan ini, bahwa sesungguhnya kita bisa menggapai apapun yang kita mau, bahkan dengan modal seadanya, yaitu percaya. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk ninggalin komentar kalian, mau gue bahas iklan apa. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia episode 3, iklan-iklan rokok Indonesia. Weh, minta apa? Musik. Ini adalah video analisis iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau UU Penyiaran Pasal 46 Ayat 3 huruf C melarang iklan melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Nah, jadi gimana tuh? Kira-kira gimana cara jualan barang tanpa kelihatan barangnya? Apa siasat orang-orang periklanannya? Ini cara yang mereka lakukan. Kebanyakan iklan rokok tidak menjual soal rasa ataupun sensasinya. Jadi, menurut gue apa yang ditayangkan dalam iklannya bukan gambaran yang akan kamu rasakan ketika menggunakan produk tersebut. Yang dijual iklan rokok adalah attitude hidup penggunanya. Attitude hidup adalah cara kamu menjalani hidup. Menjalani hidup sebagai seorang pria sejati, sebagai petualang, seorang anak gaul, seorang penuh obsesi, atau banyak hal lainnya. Inilah jawaban kenapa iklan rokok berasa gak nyambung. Karena mungkin memang bukan kamu target pasar mereka. Bukan kamu yang menjalani attitude tersebut. Bahkan bagi penggunanya pun bisa jadi merasa iklannya gak nyambung.
Sebab apa yang mau disampaikan adalah, kalau kamu mau atau punya attitude hidup seperti itu, maka gunakanlah merek ini. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk ninggalin komentar kalian, mau gua bahas iklan apa selanjutnya. Thanks and approve! Memahami iklan Indonesia, episode 4. Bloopers Joe Taslim, Head and Shoulders. Saatnya move on bro. Head and shoulders. Ini adalah video analisis iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Apa jadinya kalau kamu punya sebuah produk dengan nama bahasa Inggris dan harus jualan kepada orang-orang yang sulit bicara dalam bahasa Inggris? Ya, itulah masalah yang dihadapi Head and Shoulders. Kebanyakan orang Indonesia tidak pede dan lancar dalam berbahasa Inggris. Untuk mengatasi ini, Head and Shoulders mengeluarkan iklan yang dibuat seakan-akan sebuah bloopers atau behind the scene dari pembuatan iklan aslinya. Di sini ditayangkan bahwa aktor sekelas Joe Taslim pun bisa salah dalam mengucapkan Head and Shoulders, sehingga adegan harus diulang-ulang. Menurut gua, cara Head and Shoulders untuk terus-terusan muncul di sepanjang iklannya adalah keren. Repetisi yang terus terjadi akibat kesalahan Joe bisa membuat kita terngiang-ngiang akan nama Head and Shoulders. Dengan menggabungkan insight, komedi, simplicity, serta acting yang keren, Head and Shoulder berhasil mengedukasi bahwa sesungguhnya tak apa jika salah dalam menyebut merek mereka saat mau membeli. Say it wrong proudly. Kudos buat tim kreatifnya, you guys are awesome. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk ninggalin komentar kalian, mau gua bahas iklan apa selanjutnya. Thanks and approve. Ada yang kasih komentar, iklan Mekarta bang? Oke, inilah Memahami Iklan Indonesia episode 5, iklan Mekarta. Aku ingin pindah ke Mekarta. Ini adalah video analisis iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Di sini yang gue bahas adalah cara gue memahami iklan Mekarta, bukan soal berita, kasus, atau skandal yang terjadi pada Mekarta. Dibuka dengan keadaan gloomy, color grading gelap serta hujan dan macet, iklan Mekarta menggambarkan sebuah kota distopia yang tidak lagi ramah untuk generasi muda. Ini ditunjukkan ketika si anak kaget dengan motor yang memukul kaca mobil mereka. Dilanjutkan oleh beberapa shot dan voice over yang menjelaskan bahwa kita sebagai orang dewasa mungkin biasa hidup seperti ini di kota distopia tersebut. Terkadang kita lupa kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini. Tetapi anak-anak kita, generasi muda selanjutnya, tidak terbiasa. Ini digambarkan melalui voiceover si anak. Bawa aku pergi dari sini. Jadi iklan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk generasi muda atau untuk anak-anak mereka. Kemudian kita disuguhkan dengan kota Mekarta sebagai utopia baru, lingkungan yang bersih, futuristik, dan ramah, berkebalikan dari kota distopia yang ditunjukkan di awal iklan. Melalui iklan ini, Mekarta menggambarkan diri mereka sebagai harapan baru bagi generasi penerus bangsa. Makanya si anak bicara, Aku ingin pindah ke Mekarta. sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen mau gua bahas iklan apa lagi selanjutnya. Thanks and approve. Ada yang kasih komentar iklan Nexis. Oke, inilah Memahami Iklan Indonesia episode 6, iklan Nexis seri Iritologi. Sukirman saya. Sukirman, Supriman. Supriman. Sujiman. Video ini berisi cara gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Exis mengeluarkan series iklan dengan judul Iritologi. Mereka memberi makna iritologi ini sebagai sebuah gaya hidup irit, dan bisa ditebak lanjutannya dalam series iklan ini. Exis menunjukkan orang-orang yang mencoba untuk melakukan gaya hidup irit yang dilebih-lebihkan. Iklan ini menggunakan teknik dramatize the problem. Sederhananya, kita menampilkan masalah yang ada dengan lebay atau berlebihan. Masalah yang disorot di sini adalah cara untuk bertahan hidup dengan irit, dan yang dilakukan Exis adalah melebih-lebihkan atau memberi bumbu pada masalah tersebut. Salah satu contohnya, untuk irit kita seringkali menyingkat-singkat saat melakukan SMS. Yang Exis lakukan adalah menunjukkan orang yang ngomong di dunia nyata seperti melakukan SMS disingkat-singkat. El, ada bebek juga. Lalu, kenapa bisa begitu lucu? Karena simplicity yang Exis pilih. Mereka menampilkan masalah yang pada masa itu kita alami sendiri, atau seenggaknya kita tahu ada orang yang mengalami masalah tersebut. Siapa yang di sini suka nebeng? Yang kalau SMS disingkat-singkat, yang punya jiwa sosialita. Nah, perasaan relate kita terhadap karakter di iklan inilah yang menjadi pondasi utama iklan Exis. Wah, gua banget tuh, atau lo banget tuh. Itu yang muncul saat kita menonton iklannya. Ditambah teknik dramatize the problem, kita semakin enjoy buat nonton iklannya. Sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen, next mau bahas iklan apa. Thanks and approve. Memahami Iklan Indonesia episode 7, iklan Aqua. Ada Aqua? Minum aqua dulu? Nanti aja. Pak, jangan panik, Pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang.
Video ini berisi cara gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri. Tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Siapa sih yang gak tahu Aqua? Perusahaan air mineral raksasa ini sudah menjadi pionir produk air mineral dalam kemasan di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Dan dalam series kampanye beberapa tahun lalu, mereka membahas soal ada Aqua. Pada series iklan ini, Aqua menggunakan teknik dramatize the problem. Sederhananya, Aqua menunjukkan problem yang muncul secara dramatis atau dilebih-lebihkan jika kita tidak minum Aqua. Dalam kasus ini yang ingin disampaikan Aqua adalah jika kamu kurang minum air putih, maka kamu akan mengalami gagal fokus. Mereka memasukkan disclaimer kesehatan soal ini dalam iklan mereka. Gagal fokus inilah yang menjadi problem yang didramatisir oleh Aqua. Jadi untuk tetap fokus beraktivitas, kamu perlu minum air putih yang cukup, dan air putihnya itu harus Aqua. Makanya di iklannya mereka bilang ada Aqua, ini sebagai sebuah solusi dari problem gagal fokus yang ditayangkan. Sungguhnya ini berupa konteks budaya di Indonesia yang berhasil diangkat ke seri iklan ini secara halus. Tiap kali kita mau membeli air mineral dalam kemasan, kita selalu tanya ada Aqua, meskipun mungkin yang diberikan nanti adalah merek yang berbeda. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen mau gue bahas iklan apa lagi selanjutnya. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia episode 8, Billboard New Guarantee, desainer dadakan. Video ini berisi cara gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Rilis pada 2018 menjelang lebaran, New Guarantee mengembarkan jangkat maya. Wah, lebay banget sih kata-katanya, tapi beneran. Melalui billboard ini, warga Twitter Indonesia membuat New Guarantee menjadi hot topic dan viral. Kenapa bisa viral? Tentunya billboard ini benar-benar eye-catching. Billboard yang berbeda sebeda-bedanya. Dan New Guarantee sebagai brand besar berani melakukan ini adalah hal yang patut dipancungi jempol. Lucuan billboard ini, kekreatifan billboard ini yang membuat dia viral. Tapi lebih dari desain yang seakan-akan dibuat oleh Microsoft Paint, billboard New Guarantee ini berangkat dari insight orang Indonesia menjelang lebaran, yaitu mudik. OB mudik, ART mudik, manajer mudik, bahkan si tukang desain di sini ikutan mudik. Kalau semua mudik, yang bikin desain siapa? Padahal semua brand mau mengucapkan mohon maaf lahir batin saat itu. Maka keluarlah sebuah ide, CEO-nya aja yang ngedesain. Kalau CEO-nya yang ngedesain, hasilnya tentu tidak bagus, karena memang membuat desain bukanlah keahlian si CEO. Dari truth dengan kreatif twist tadi, keluarnya gimmick output, orang nggak bisa ngedesain, disuruh desain, ya pakai Microsoft Paint, yang hasilnya tidak bagus. Jadi idenya bukan bikin desain yang jelek, tetapi what if yang ngedesain CEO-nya karena tukang desainnya udah mudik. Ini iklan billboard yang keren, insightful, simple, kreatif. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen next mau bahas iklan apa. Thanks and approve. Memahami iklan Indonesia episode 9, iklan eksis swag. Video ini berisi cara gue memahami iklan dari sudut pandang gue sendiri, dan tanpa maksud buruk apapun, gue cuma ingin sekedar berbagi. Iklan ini rilis 10 tahun yang lalu, gila gak? Tapi kalau ditonton sekarang pun masih bikin ketawa. Di iklan ini, Eksis sebetulnya menyampaikan tentang promo mereka, yaitu kaya mendadak. Beli kartu perdana emas Eksis, maka kamu berkesempatan mendapat hadiah 100 juta, 10 juta, atau emas. Tapi kenapa iklannya seperti itu? Menunjukkan tukang ojek yang memamerkan motor barunya. Eksis menggunakan teknik dramatize the solution. Sederhananya dengan menunjukkan hasil yang didapat ketika menggunakan sebuah produk, barang, atau jasa. Dalam kasus ini, setelah kamu membeli kartu perdana emas Eksis, kamu berkesempatan mendapat hadiah. Dan ketika kamu mendapat hadiah, kamu membelanjakan hadiah tersebut. Dan Eksis menggunakan tukang ojek sebagai representasi pengguna mereka. Kalau tukang ojek memenangkan hadiah ini, apa yang mereka beli? Tentunya yang paling sederhana adalah membeli motor baru. Makanya iklannya seperti itu. Eksis melebih-lebihkan situasi yang menjadi tanda kutip solusi atau hasil setelah memenangkan promo kaya mendadak mereka. Sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, follow, dan share. Feel free untuk komen next mau bahas iklan apa. Thanks and approve.